Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang pengenalan pada mata kuliah analisis sistem berorientasi objek. Pada sejarahnya, pemrograman berorientasi objek pertama-tama dibicarakan pada tahun 1960 menggunakan bahasa Simula. Pada tahun 1970, bahasa pemrograman Smalltalk dikembangkan oleh Xerox. Pada saat itu, sebagian lain dari dunia menggunakan COBOL dan Fortran dengan metode dekomposisi fungsional. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahannya bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Studi dari suatu permasalahan dengan cara memilah-milah permasalahan tersebut sehingga dapat dipahami dan dievaluasi sebelum diambil tindakan-tindakan tertentu. Analisis berorientasi objek adalah investigasi masalah untuk menemukan atau mengidentifikasikan dan mendefinisikan objek-objek atau konsep-konsep yang ada di ruang masalah. Kemudian, proses untuk menentukan objek-objek potensial yang ada dalam sistem dan mendeskripsikan karakteristik dan hubungannya dalam sebuah notasi formal. Kemudian, aplikasi konsep berorientasi objek untuk memodelkan permasalahan dan sistem baik untuk lingkup perangkat lunak maupun non-perangkat lunak. Tujuan analisis adalah yang pertama, memahami permasalahan secara menyeluruh, mengungkapkan apa yang harus dikerjakan oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan pemakai. Kemudian yang ketiga, mengetahui ruang lingkup atau product space dan pemakai yang akan menggunakan produk tersebut. Kemudian kita masuk pada tahap analisis, yaitu mempelajari permasalahan, kemudian menentukan kebutuhan pemakai. Selanjutnya, mengubah kebutuhan yang belum terstruktur menjadi model-model atau gambar-gambar dengan memanfaatkan metode dan teknik analisis tertentu. Kemudian, mendokumentasikan hasil-hasil analisis, misalnya software recruitment specification atau SRS. Kemudian, menentukan kebutuhan pemakai untuk sistem berorientasi objek itu adalah mendefinisikan proses bisnis dan kebutuhan pemakai dan mendeskripsikan dengan use case. Sebenarnya bukan merupakan aktivitas analisis berorientasi objek karena tidak membicarakan pembahasan tentang objek. Kemudian diperlukan karena dapat menjelaskan aktivitas-aktivitas apa saja yang harus dikerjakan oleh sistem dan menjelaskan juga perilaku dari komponen sistem. Kemudian ada diagram tertentu yang dapat merepresentasikan model kebutuhan dari use case yang diperoleh. Kemudian kita masuk pada perubahan terjadi selama beberapa dekade sampai dikenalkannya faktor utama, yaitu pertama, konsep dasar berorientasi objek adalah pendekatan berorientasi objek mencapai kematangan. Pada umumnya, perhatian pada masalah coding telah berubah menjadi masalah analisa dan desain. Kemudian, teknologi dasar pembangunan sistem. Gagasan tentang coding sangat dipengaruhi oleh bahasa pemrograman yang tersedia. Sangat sulit memikirkannya pemrograman terstruktur bila yang tersedia adalah assembler. Tetapi lebih mudah bila menggunakan Pascal.
Sama halnya akan sulit untuk membuat coding berorientasi objek bila bahasa pemrograman yang dipilih adalah COBOL atau Fortran. Hal ini lebih mudah bila menggunakan Java, C++, Boolean Pascal, Smalltalk, dan lain-lain. Kemudian pada kondisi sistem. Sistem yang dibangun pada saat ini berbeda dengan sistem beberapa tahun yang lalu. Sistem sekarang lebih besar, kompleks, dan juga dapat merupakan sistem yang interaktif. Sebagian besar kode pada sistem yang modern memperhatikan user interface seperti manipulasi Windows, icon, mouse, dan lain-lain. Pengalaman memperlihatkan bahwa pendekatan berorientasi objek merupakan cara yang lebih tepat untuk sistem berorientasi objek. Kemudian terakhir, penggunaan model. Banyak organisasi mendapatkan bahwa sistem yang dibangun pada saat ini cenderung berorientasi data daripada sistem yang dibangun sekitar tahun 1970 dan sampai 1980. Kompleksitas fungsional kurang diperhatikan daripada waktu sebelumnya. Penggunaan model mendapatkan prioritas yang lebih besar. Oke, kita masuk pada analisis dan perancangan berbasis objek atau OOAD. Yang dimaksud adalah rekayasa pendekatan software yang model sistemnya sebagai sekelompok objek yang saling berinteraksi. Setiap objek terdiri dari beberapa entitas yang mempunyai kepentingan dalam sistem yang dimodelkan dan ditandai oleh kelas-kelasnya, elemen, data, dan perilaku. Berbagai model dapat dibuat untuk menunjukkan struktur yang bersifat statis, kemudian perilaku dinamis dan runtime, penyebaran objek yang berkolaborasi. Kemudian ada beberapa notasi yang berbeda untuk mewakili model ini, seperti Unified Modeling Language atau disingkat UML. Sistem berorientasi objek. Sebuah sistem berorientasi objek terdiri dari objek, perilaku. Sistem berasal dari kolaborasi dari objek tersebut. Kolaborasi antara objek melibatkan mereka mengirim pesan satu sama lain, kemudian mengirim pesan berbeda dari memanggil fungsi. Jika beberapa sasaran menerima pesan, ia memutuskan sendiri apa yang akan dilakukan untuk melaksanakan layanan pesan itu. Pesan yang sama dapat diimplementasikan oleh fungsi yang berbeda yang dipilih tergantung pada keadaan objek target. Pelaksanaan pengiriman pesan bervariasi tergantung pada arsitektur sistem yang dimodelkan dan lokasi objek yang dikomunikasikan dengan analisis berorientasi objek. Pada analisis berorientasi objek ini atau OOA dimaksud proses menganalisis tugas untuk mengembangkan sebuah model konseptual yang kemudian dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas. Sebuah model OOA yang mempunyai ciri khas khusus akan menjelaskan perangkat lunak komputer yang dapat digunakan untuk memenuhi keperluan penggunaan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Perancangan berorientasi objek. Selama perancangan berorientasi objek atau OOD, pengembang mendapatkan masalah dalam mengimplementasikan atau pengimplementasian untuk model konseptual yang akan dihasilkan dalam analisis berorientasi objek. Kendala tersebut dapat mencakup jika hanya pada masalah yang diberikan oleh arsitek yang dipilih, tapi juga non-fungsional, teknologi, dan lingkungan. Kemudian akan adanya masalah seperti transaksi throughput, waktu respon runtime platform, kemudian lingkungan pengembangan atau mereka yang melekat dalam bahasa pemrograman. Konsep
model analisis yang dipetakan ke kelas implementasi dan interface yang dihasilkan dalam fungsi model domain, yaitu penjelasan rinci tentang bagaimana sistem itu akan dibangun. UML atau Unified Modeling Language. UML adalah dapat digunakan untuk memodelkan semua proses dalam siklus hidup pengembangan dan seluruh teknologi implementasi yang berbeda. Dan implementasi adalah bahasa standar untuk mengevaluasikan, menspesifikasi, konstruksi, dan mendokumentasikan artefak dari sistem perangkat lunak. Kemudian UML bisa disebut juga satu alat komunikasi untuk tim dan para stakeholder. Metode analisis berorientasi objek adalah pertama, cara kerja yang sistematis untuk mengerjakan tahap analisis berdasarkan pendekatan objek. Ada kumpulan aturan-aturan tertentu yang harus diikuti untuk menyelesaikan pekerjaan analisis tersebut. Kemudian mempunyai urutan-urutan aktivitas, teknik, dan alat bantu atau tools tertentu untuk memodalkan atau mendokumentasikan hasil dari setiap aktivitas. Kemudian ada beberapa yang dapat digunakan untuk melakukan analisis berorientasi objek, dan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada metode Koch Jordan, diperkenalkan oleh Peter Koch dan Edward Jordan pada tahun 1990. Disebut juga dengan Object Oriented Analysis atau OOA, yang dipandang sebagai salah satu teknik yang mudah untuk dipelajari. Notasi relatif sederhana karena didasarkan pada struktur fisik dunia nyata, yaitu petunjuk untuk melakukan analisis cukup jelas. Kemudian tahap untuk skema pelaksanaannya adalah identifikasi kelas dan objek, kemudian identifikasi struktur, struktur generalization atau specification, kemudian struktur whole part dan part of, kemudian identifikasi objek, kemudian mendefinisikan atribut implementasi objek, kemudian koneksi instan atau instant connection. Kemudian pada definisi layanannya adalah layanan implicit object, kemudian layanan yang berasosiasi dengan atribut, kemudian layanan yang berasosiasi dengan message connection. Kemudian ada metode Rumbach, diperkenalkan oleh James Rumbach, Michael Blaha, dan William Premmerland. Kemudian Frederick Eddy dan William Lorenzen pada tahun 1991. Lebih dikenal dengan Object Modeling Technique atau OMT, yang dapat digunakan baik untuk analisis maupun desain. Selain model-model fisik dari objek, pendekatan analisis dilakukan untuk model-model dinamik dan fungsional. Kemudian ada metode Jacobson, diperkenalkan oleh Ivar Jacobson dengan nama Object Oriented Software Engineering atau OOSE pada tahun 1992. Merupakan versi yang juga sederhana dan metode berorientasi objek. Sudut pandang atau fokus analisis ditekan pada use case, yaitu deskripsi atau skenario yang menggambarkan bagaimana pemakai berinteraksi dengan produk atau sistem yang akan dikembangkan. Kemudian selanjutnya adalah ada metode book, diperkenalkan oleh Grady Book pada tahun 1994, meliputi proses pengembangan makro dan mikro dengan anggapan bahwa analisis dan desain merupakan
rangkaian sesuatu aktivitas yang tidak dipisahkan. Kemudian pada metode analisis secara umumnya, pada prinsipnya semua metode analisis berorientasi objek adalah sama. Perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang dan teknik pelaksanaannya. Secara umum, metode analisis berorientasi objek mencakup representasi kelas dan hierarki kelas, kemudian model hubungan objek dan model perilaku objek. Tahap atau skema pelaksanaan analisis berorientasi objek yaitu tentukan kebutuhan pemakai untuk sistem berorientasi objek, kemudian identifikasi kelas dan objek, kemudian identifikasi atribut dan layanan untuk setiap objek, kemudian definisikan struktur hierarki, selanjutnya buat model hubungan objek dan buat perilaku objek. Sekian dulu dari saya, mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.